Bismillah. Suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Ustaz. Alhamdulillah. Terdengar, Siap, alhamdulillah. terdengar, Ustaz. Ya, saya share screen apakah terlihat? Terlihat, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah terlihat. Alhamdulillah terlihat, Ustaz. Ada alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman mahasiswa kampus Misbah yang saya banggakan, saya hormati dan saya banggakan. Di kesempatan sore hari ini, saya ucapkan pertama-tama ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Selamat datang ya. Selamat datang dan selamat bergabung untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang baru di kampus Misbah Tangerang. Dan di awal ya, tahun ajaran ini mungkin ada sebuah agenda yang telah disiapkan oleh panitia untuk teman-teman sekalian, yaitu tentang daurah diniyah ya. Daurah diniyah selama kurang lebih 4 atau 5 hari ya. Ini tujuannya untuk memberikan ilmu ya, memberikan ilmu, kemudian memberikan materi-materi keagamaan untuk teman-teman sekalian yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, terutama kaitannya dengan menuntut ilmu. Saya ucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Selamat bergabung di kampus kami. Gitu ya teman-teman sekalian. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali ya, atau bertemu di awal kali ya dalam rangka menuntut ilmu. Semoga apa yang kita usahakan pada kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa menjadikan hal ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam jangan lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berbuatnya ini hari kiamat kelak. Baik hadirin, teman-teman mahasiswa yang saya diamanahkan untuk menyampaikan sebuah tema ya yang terkait dengan identitas atau jati diri kita sebagai seorang muslim. Di judulnya itu bangga menjadi seorang muslim, bangga menjadi seorang muslim. Atau kalau di PowerPoint ini saya berikan judul itu saksikan bahwa aku seorang muslim. Ya. Artinya di sini ada unsur kebanggaan, unsur menunjukkan, menampilkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Kenapa hal ini perlu kita pelajari dan kita ketahui? Karena belakangan ini kita melihat ya fenomena yang ada di masyarakat kita, ya terkhusus untuk orang-orang muslim itu banyak sekali yang dia itu menyembunyikan identitas Islam. Ya karena banyak hal, di antaranya mungkin karena malu, ya malu, kemudian atau minder, ya sehingga ciri atau khas keislaman itu yang harusnya ditampakkan itu tidak benar-benar ditunjukkan. Nah, sehingga tujuan daripada pembelajaran di sore hari ini atau materi di sore hari ini adalah selepas kita nanti selesai dari materi sore hari ini, harapan kami adalah teman-teman itu tidak malu ya, tidak malu dan bahkan bangga ya bisa menunjukkan jadi dirinya sebagai seorang muslim, yaitu karena sudah mengetahui apa itu Islam, kemudian bagaimana peranan Islam itu di dalam peradaban dunia, sumbangsi apa yang telah diberikan oleh agama Islam, ya.
Ini hal-hal yang akan disampaikan sehingga semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai seorang muslim. Oke teman-teman sekalian. Baik, langsung saja bismillah kita mulai. Baik. Yang pertama adalah sebuah ungkapan ya, sebuah pernyataan yang disampaikan oleh sahabat mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Umar bin Khattab ini adalah seorang sahabat mulia yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW dan merupakan salah seorang khalifah atau pemimpin dari 4 pemimpin yang dinamakan sebagai Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, 4 pemimpin yang memimpin pemerintahan Islam selepas wafatnya Rasulullah SAW. Umar itu pernah berkata demikian. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famani batagha ghaira dzalik adallahullah. Artinya, kita itu merupakan sebuah bangsa yang telah Allah muliakan dengan Islam. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan pada selain Islam, Allah akan menghinakan. Ini sebuah pernyataan yang perlu ya, atau layaknya sebagai seorang muslim kita itu melihat, kemudian memikirkan dan menganalisa. Ini pernyataan ini memiliki kandungan yang sangat dalam, ya, terutama untuk Umar bin Khattab dan kaum muslimin saat itu. Ya, di mana dulunya itu kaum orang-orang Umar ini kan orang Quraisy yang apa namanya kalau pernah belajar surah Nabawiyah itu ada masa namanya masa jahiliyah. Ya teman-teman sekalian, di mana masa jahiliyah itu adalah masa kegelapan atau kebodohan. Ya. Artinya orang-orang tidak benar-benar bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Misalnya konsumsi khamr, menyembah patung, berzina, ya, atau hal-hal maksiat lain yang dianggap biasa pada zaman itu. Nah, ketika Islam datang, pola atau adat kebiasaan yang ada di masyarakat jahiliyah saat itu pelan-pelan dirubah menjadi sebuah pola yang lebih baik, lebih tertata, sistematis ya, dan mengarah pada hal yang positif. Seperti itu. Oleh karenanya Umar mengatakan kita ini merupakan sebuah bangsa yang telah Allah muliakan dengan Islam. Dulunya kita itu bukan siapa-siapa, ketika Islam datang, bangsa Arab itu dengan Islam itu mampu mengubah peta ya, arah politik dunia saat itu dikuasai oleh Persia dan Romawi, kemudian berpindah kepada kaum Muslim. Sebuah bangsa komunitas yang sama sekali tidak pernah diperhitungkan saat itu sempat menguasai bangsa itu. Maka Umar mengatakan, maka barang siapa yang mencari kemuliaan pada selain Islam, Allah pasti akan menghina. Ya, maka teman-teman sekalian, saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan kepada teman-teman sekalian, mari di sore hari ini kita banyak perbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama terhadap nikmat Islam. Ya. Kadang-kadang kalau nikmat kesehatan, nikmat rezeki kita itu ingat ya bersyukur, tapi kadang-kadang kita lupa dengan nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Baik. Selanjutnya, apa itu Islam? Nah, ini pertanyaan untuk teman-teman semua, pertanyaan terbuka untuk teman-teman mahasiswa baru, mahasiswa maupun mahasiswi di kampus kami ya, Al-Misbah. Apa itu Islam? Nah, ini kan rata-rata mayoritas penduduk Indonesia kan Islam. Tapi apakah kita itu sudah mengerti pengertian atau definisi daripada ajaran Islam itu apa? Kok definisi yang lengkap dan komprehensif? Ya, silahkan. Kalau ada yang bisa, mungkin teman-teman ada yang pernah belajar atau mendengar, saya persilahkan untuk menjawab. Nggak usah malu-malu ya, santai saja ya. Izin menjawab Ustaz. Ya, Barakallahu Fik, sebutkan namanya. Ya. Nama Anda Muhammad Septian dari Depok. Baik. Silakan, Kalau saya yang Anda tahu, Islam itu adalah mengesahkan Allah dengan tauhid, bertunduk dengan ketaatan,
dan wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Masya Allah, barakallahu fikum, mumtaz, akhi Muhammad Septian ya. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh akhina ya, teman kita eh, Muhammad Septian ya. Apa itu Islam? Ya, Islam itu persis seperti apa yang disampaikan oleh teman kita tadi. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Nah, ini definisi yang perlu sama-sama kita hafalkan ya dan kita resapi. Jadi kita harus paham. Ya, jangan sampai ditanya oleh kawan kita, terutama yang misalnya nih, yang non muslim, apa sih Islam itu? Ya Islam itu ya itu nyembah Allah. Jangan cuma begitu, itu kurang pengertiannya, definisinya kurang kurang lengkap gitu ya. Jadi kurang asyik gitu. Maka yang benar adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan yang ketiga wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi ada tiga variabel ya, tiga variabel daripada definisi Islam itu sendiri. Islam adalah berserah diri kepada Allah. Ya, kita berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Ya, jadi tauhid itu yang pertama. Ini masalah akidah ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga hal. Rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma wa sifat. Kemudian yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. Dalam segala hal, dalam syariah, dalam implementasi ritual ibadah harian, sholat, ya, zakat, puasa. Ini merupakan bentuk tunduk dan patuh pada Allah. Dengan ketaatan itu yang maksudnya. Ya. Kita Islam nggak sholat, berarti belum dikatakan tunduk dan patuh. Seperti itu. Karena harus taat, ada aturan, ya, rambu-rambu yang telah ditetapkan. Kalau kamu itu Muslim, ini yang dilakukan. Kalau kamu itu Muslim, ini yang jangan dilakukan. Kalau kita tunduk dan patuh dengan rambu-rambu itu, kita dikatakan taat. Kalau tidak, berarti ada hal yang menjadi muskilah ya, atau masalah di dalam keislaman. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, ini yang penting juga ya, berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelaku. Ya, jadi ini yang variabel yang ketiga, kita berlepas diri dari perbuatan syirik. Nah, apa itu syirik? Syirik itu apa? Ya lawan dari tauhid itu. Membuat tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak sekali ya praktik kesyirikan di masyarakat kita yang jarang dipahami oleh saudara-saudara kita di luar sana. Sehingga teman-teman ini harapannya ketika nanti kuliah di Misbah ya bisa mendapatkan wawasan, kemudian bisa menyampaikan hal-hal tersebut kepada masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya, di variabel yang ketiga ini ada hal yang barangkali lupa atau jarang sekali kita pahami dan kita praktekkan. Yaitu apa? Berlepas diri dari para pelaku. Nah, kadang-kadang kita udah nggak syirik. Ya. Kita sudah mempraktekkan atau menjauhi amalan-amalan syirikan. Tapi belum tentu dengan para pelakunya. Contohnya apa? Fanatik atau fanatisme orang-orang Muslim kepada misalnya kepada uh, klub sepak bola, misalnya. Ya. Ini kan misalnya klub apa ya, misalnya Manchester United gitu ya, atau apa, itu kan milik orang non, pemainnya pun non Muslim ya. Itu kan syirik, pelaku-pelaku syirikan, tidak percaya kepada Allah. Namun ya, seorang Muslim banyak yang menjadi fans, bahkan fanatik buta mendukung tim tersebut. Atau kita tidak tahu tim-tim tersebut apakah barangkali ada yang dimiliki oleh orang Yahudi, yang uangnya disalurkan untuk orang-orang Israel di sana. Ya, kita nggak tahu. Gitu. Namun banyak kaum muslimin yang sudah menjauhi kesyirikan, namun belum berlepas diri dari para pelaku. Ya, artinya masih mencintai orang-orang. Termasuk fanatik kita ya, fans misalnya, ngefans dengan orang-orang artis-artis Korea yang tidak menyembah Allah, ya, artis-artis di luar negeri yang tidak Islam ya, atau bahkan beragama Yahudi, Nasrani, atau ateis dan sebagainya.
Ini yang perlu kita garis bawahi juga teman-teman sekalian. Barangkali kita sudah menjauhi kesyirikan, namun kita masih terkadang jatuh kepada fanatik ya, kepada para pelakunya. Nah, ini. Baik. Selanjutnya, mengapa harus bangga menjadi seorang muslim? Nah, ini ada 4 hal yang coba saya cantumkan di sini ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya, masih banyak hal yang bisa menjawab pertanyaan ini, mengapa harus bangga menjadi seorang muslim. Namun karena waktu terbatas ya, jadi saya cukupkan 4 hal saja teman-teman sekalian. Yang pertama adalah Islam itu agama terbaik. Kemudian yang kedua, seluruh nabi beragama Islam. Nomor 3, Islam adalah agama yang memudahkan. Dan yang keempat, Islam sebagai pusat keilmuan dan peradaban dunia. Nah, ini adalah 4 hal yang menjadi fokus pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Ya, mohon nanti bisa dicatat oleh teman-teman sekalian ya, terkait 4 hal ini. Baik. Kita langsung masuk yang pertama, poin Islam agama terbaik. Baik. Nah, ini sebuah renungan ya, ayat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dua ayat. Yang pertama di Al-Imran 85 dan yang kedua Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan ia kelak di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Ayat yang kedua, Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kusempurnakan bagimu nikmat dariku dan aku telah ridho Islam sebagai agama. Cukuplah 2 ayat ini teman-teman sekalian menjadi sebuah renungan bagi kita seorang muslim betapa bangganya atau bahagianya kita hari ini masih mendapatkan nikmat hidayah berupa nikmat Islam. Ya. Artinya apa? Artinya di sini Allah mengkonfirmasi kepada kita bahwa akan ada agama-agama tandingan selain Islam. Dunia ini banyak. Itu. Namun dari sekian agama-agama yang ada, Islam itu adalah satu-satunya agama yang murni diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah fokusnya apa? Titik fokusnya di sini. Wa raditu lakumul Islam adiyah. Saya ridho Islam sebagai agama buat kalian. Artinya memang ada agama lain, tapi Allah tidak meridhoi agama-agama tersebut. Maka hati-hati dengan sebuah ungkapan-ungkapan yang tersebar ya di zaman ini dan banyak diamini dan diyakini oleh generasi muda kita tentang apa namanya sebuah ideologi liberal ya yang mengatakan apapun agamanya ya itu sama, yang penting kita itu berbuat baik dengan sesama ya. Jadi semua orang itu akan masuk surga dengan menurut agama masing-masing asalkan di dunia itu bisa hidup rukun. Nah, ini pemahaman yang salah ya, pemahaman yang salah teman-teman sekalian. Pemahaman yang salah dan apa namanya keliru ya. Dan ini banyak digandrungi oleh para pemuda dan pemudi di Indonesia ya. Saya sering dapati banyak yang memahami ini namanya kan apa namanya pluralitas dalam beragama, artinya menganggap semua agama itu sama, kemudian meyakini bahwa semua itu bisa masuk surga dengan versinya masing-masing asalkan di dunia itu mereka bisa hidup rukun, bisa hidup damai seperti itu. Yang penting berlaku baik. Ini salah kaprah ya dan tidak bisa kita terima sebagai seorang muslim. Ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya poin yang kedua, Islam sebagai agama seluruh rasul.
Ya. Islam sebagai agama seluruh rasul. Artinya adalah bahwa para ar-rusul ya, alaihi wassalatu wassalam, ya, mereka itu semuanya ya itu beragama Islam. Artinya agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agama yang memerintahkan untuk menjauhi kesyirikan dan para pelakunya, ya, agama yang memerintahkan untuk tunduk dan taat kepada aturan-aturan atau rambu-rambu yang telah Allah tetapkan. Ini sama semua rasul. Meskipun ya pada syariat atau implementasi ritual ibadahnya itu berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Seperti itu. Ya, namun secara ajaran itu sama, pondasinya sama. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sholat. Ya, sholat itu ibadah yang 5 kali dalam satu hari itu kewajiban untuk umatnya Nabi Muhammad. Namun tidak dengan umatnya Nabi Musa alaihi salam. Dari mana kita tahu? Dalam sebuah hadis Isra Mi'raj. Ya, ketika itu Rasul diamanahkan oleh Allah kewajiban sholat 50 kali dalam satu hari. Maka ketika Rasul sudah mau turun ke dunia, ya, di pintu langit bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa menanyakan kewajiban apa yang diamanahkan? Sholat 50 kali. Maka Nabi Musa mengatakan, jangan, ya, kamu umatmu tidak akan kuat. Saya sudah pernah coba di umat saya. Segitu tuh nggak kuat. Ya. Terlalu banyak. Minta kepada Allah rukhsah, keringanan. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi, negosiasi lagi, meminta keringanan kepada Allah, minta dispensasi, kemudian sampailah kepada 5 kali dalam satu hari. Maka ini juga menjadi hal buat kita ya untuk kita pikirkan. Dulu itu aslinya 50 kali ya, namun sudah dapat diskon besar-besaran tinggal 5 kali. Makanya kalau kita tinggalkan tuh berarti kita masih keterlaluan ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita ya untuk istiqomah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan. Amin. Baik. Nah, mari rekan-rekan sekalian, teman-teman semua, kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an terkait hal tadi ya. Jadi Al-Qur'an itu mengkonfirmasi kebenaran seluruh nabi itu atau seluruh rasul beragama Islam. Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Qur'an ya, beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin." Tuh yang saya merahkan ya. Wa umirtu an akuna minal muslim. Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikit pun darimu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Muslim. Ya, berserah diri kepada Allah. Surat Yunus ayat 70. Begitu juga dengan Rasul yang lain, Nabi Musa alaihissalam. Ya, surat Yunus ayat 84. Wa qala Musa, ya qaumi, in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa berkata, wahai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Muslimin. Artinya lafaz muslim itu ya sudah berserah diri ya, anjuran untuk ini itu sudah ada. Ini mengonfirmasi kepada kita bahwa semua agama, semua nabi itu sama. Ya, sama. Baik. Selanjutnya masih ada Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Nabi Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Sulaiman alaihissalam juga berkata, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslim. Ketika berdiskusi dengan Ratu Sabah ya, kerajaan Sabah, yaitu perempuan ya, yang diriwayatkan namanya itu Balkis ya. Itu ketika terjadi negosiasi, maka Nabi Musa mengirimkan surat kepada Ratu Sabah, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Hendaklah kalian jangan sombong kepadaku, dan datanglah kalian kepadaku dalam keadaan sebagai orang berserah diri. Gitu. Nah, ini adalah
teman-teman sekalian ya. Poin yang kedua, bahwa agama semua nabi itu atau semua rasul itu sama ya, yaitu agama Islam. Meskipun nanti pada syariatnya ada yang berbeda. Kemudian yang ketiga, Islam adalah agama yang memudahkan. Nah, ini juga perlu kita pahami dan kita harus bangga, Islam itu agama yang memudahkan. Ya. Artinya dibandingkan dengan ajaran-ajaran lain, agama-agama lain, agama Islam itu agama yang paling mudah. Terlihat daripada syariat-syariatnya. Ya. Kecuali kita sendiri yang mempersulit hal itu. Kecuali kita yang mempersulit. Ya. Sebenarnya ajaran Islam itu mudah, tapi kadang-kadang kaum muslimin sendiri yang melakukan takalluf, ya, membebani dirinya dengan hal-hal yang tidak perlu. Ya, misalnya di Jakarta ya, misalnya di Jakarta nih ada yang meninggal ya, kemudian sebenarnya tidak ada ritual khusus setelah meninggal harus ini harus itu, tidak ada dalam ajaran Islam. Tapi kadang-kadang masyarakat kita membebani dirinya. Bahkan ada tetangga di dekat kami itu yang menengah ke bawah ya. Artinya memang secara harta pas-pasan, kemudian ada yang meninggal di saudaranya, dia membebani diri sampai meminjam uang untuk mengirimkan sembako kepada tetangga-tetangganya. Padahal kan harusnya dia yang dibantu ya, tapi itu seperti sampai berhutang dan lain-lain. Ini namanya takalluf, membebani diri sendiri. Ya, Islam tidak seperti itu. Pada dasarnya Islam agama yang memudahkan. Nah, beberapa contoh atau ayat ya dalam Al-Quran, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Ini adalah firman Allah yang menjelaskan bahwa agama itu adalah agama yang mudah. Banyak kok rukhsah ya, atau keringanan-keringanan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, ketika dalam menjalankan sebuah syariat, kewajiban, misalnya sedang apa, Allah berikan kemudahan. Coba ada yang bisa memberikan contoh apa bentuk rukhsah ya, atau kemudahan, keringanan yang Allah berikan? Anda coba Ustaz. Silakan akhi, tafadhol. Dengan siapa ini? Dengan Makmun Latif Ustaz. Dari Cikarang Ustaz. Oh, Cikarang, Masya Allah. Misalnya kita sedang safar, kemudian kita mengambil rukhsah dengan menjamak waktu sholat, kemudian bisa juga dengan mengkosornya, menjamak waktu sholat dan mengkosornya gitu Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik akhi Makmun ya. Ya, Barakallah. saya ini benar ya. Jamak dan rukhsah itu salah satu keringanan. Sodakotun tasodakallahu alaikum fakbalu sodakotahu, kata Rasulullah. Itu Allah sedang bersedekah pada kalian. Terimalah ya sedekah itu dari Allah. Ya. Jadi kalau sedang safar, jangan memaksakan sholat lengkap ya. Tapi karena itu akan kesulitan bagi kita ya. Justru safar di jama' atau di kosong. Ada lagi contoh yang lain? Barangkali. Ya, silakan. Siapa nih? Silakan, ada yang lain mungkin memberikan contoh lagi. Ana Ustaz. Assalamualaikum. Ya, silakan, dengan siapa? Fadli Ustaz. Akhi Fadli ya. Dari mana akhi? Dari Gorontalo Ustaz. Masya Allah. Jauh ya. Barakallah, silakan. Baik. Contohnya seperti wudhu ya Ustaz. Ya. Ketika kita tidak mendapati air, kita dimudahkan untuk tayamum. Tayamum. Masya Allah, barakallah fi akhi Fadli ya. Ya. Itu betul ya. Wudhu. Ketika sedang susah air, ya maka tidak memaksakan dengan air, tapi dengan apa? Dengan tayamum. Seperti itu. Ini adalah beberapa contoh kemudahan-kemudahan yang ada di agama kita dan tidak dimiliki oleh agama-agama selain Islam. Nah, ini tadi beberapa contoh ya, yang tadi sudah dibahas juga oleh teman-teman kita ya. Musafir, kemudian tayamum, kalau sholat sedang sakit bisa duduk atau berbaring, kemudian zakat itu hanya dikeluarkan sekali setahun, ya, dan itu pun bila sudah sampai nisab atau haul. Ini adalah berbagai kemudahan syariat Islam. Barakallahu fiik. Kemudian kita masuk ke yang keempat atau yang terakhir teman-teman sekalian,
Kenapa kita bangga menjadi seorang Islam? Karena Islam merupakan pusat keilmuan dan peradaban dunia. Ya, ini harus kita pahami teman-teman semua. Ya. Hari ini Islam itu, masyarakat Muslim ya, itu dihantui oleh hegemoni bangsa Eropa, di mana kemajuan-kemajuan yang ada hari ini itu banyak ya dimenangkan oleh bangsa Eropa. Jadi posisinya itu bangsa Eropa sebagai superior, kaum Muslim menempatkan diri sebagai bangsa yang inferior, ada di bawah. Sehingga banyak kaum Muslimin yang minder dengan agama Islam dan lain-lain dan hal yang terkait. Padahal jikalau kita melihat sejarah, kemudian kita mempelajari bagaimana Islam itu, kemudian kita mengetahui hakikat Islam itu sebagai pusat keilmuan dan peradaban dunia, dan bahwasanya bangsa Barat itu berutang pada kaum Muslimin, maka tentunya kita akan bangga dan hilang sifat minder kita. Sifat minder kita. Nah, kenapa Islam itu sebagai pusat? Dari mana sumber keilmuan Islam itu? Salah satunya adalah dari Al-Quran. Mukjizat abad ini. Teman-teman sekalian, setiap nabi itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat, maka mukjizat tersebut akan menyesuaikan dengan kondisi, situasi kemasyarakatan yang ada pada zaman tersebut. Ini ingat. Ya. Mukjizat yang diberikan Allah kepada para rasul atau para nabi itu tidak akan keluar daripada kebiasaan yang ada di masyarakat. Contoh, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu hidup pada zaman yang mana sihir atau magic itu menjadi sebuah basic daripada akar kebudayaan yang ada di bangsa Mesir saat itu. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Apa? Apa mukjizat Nabi Musa? Tongkat, Ustaz. Tongkat ya. Tongkat dilempar menjadi ular. Membelah lautan. Ini hal-hal yang mukjizat yang berkaitan dengan apa? Mirip-mirip dengan magic. Meskipun bukan magic. Kok tahu Ustaz bukan magic? Itu kan di Quran itu pas Nabi Musa bertemu dengan para penyihirnya Fir'aun, kemudian para penyihirnya Fir'aun melemparkan tongkat menjadi ular, maka Nabi Musa Allah perintahkan melemparkan tongkatnya juga. Maka ketika melemparkan tongkat menjadi ular yang besar, dan ular Nabi Musa itu memakan semua ularnya penyihir. Maka para penyihir itu apa? Secara langsung mereka bersujud kepada Nabi Musa. Nggak pakai mikir. Karena apa? Mereka tahu ini tongkatnya Nabi Musa. Ularnya Musa ini bukan sihir. Sihir itu tidak akan mampu memakan atau menyakiti itu. Tapi ular Nabi Musa bisa memakan ularnya para penyihir ini, maka para penyihir langsung sujud kepada Nabi Musa. Saat itu juga. Sehingga apa? Kemudian Firaun pun marah, kok kalian kenapa sujud? Belum izin sama saya. Wah, kemudian dieksekusi. Itu mujizat Nabi Musa. Nabi Isa hidup pada zaman di mana kedokteran ya, dunia kedokteran penyembuhan itu marak pada zaman tersebut. Maka mukjizat yang diberikan Nabi Isa pun demikian. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW itu hidup di zaman akhir. Ya. Artinya Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Itu yang pertama. Maka harus ada mukjizat yang tidak hanya berhenti, kemukjizatnya tidak hanya berhenti di zaman itu atau untuk komunitas itu. Karena mukjizat Nabi Musa hanya berhenti untuk Bani Israel yang menyaksikan secara langsung. Namun karena Nabi Muhammad Nabi terakhir, tidak ada lagi Nabi setelahnya. Maka dibutuhkan sebuah mukjizat yang akan lekang sepanjang zaman. Sebuah mukjizat yang dapat berdialog dengan tempat dan zaman. Kapanpun dan dimanapun, mukjizat ini akan memberikan solusi kepada kebutuhan umat manusia. Maka hadirlah Al-Quran sebagai mukjizat yang akan terus ada sampai akhir zaman. Bukan itu saja. Ketika itu,
bangsa Arab adalah bangsa yang menggandrungi syair, sastra. Ya, sastra. Oke ya, syair, puisi ya, itu hal-hal yang sudah menjadi makanan mereka. Sebuah bangsa, ya, sebuah komunitas itu bisa jelek namanya, bisa terhina. Karena apa? Karena di- dihina oleh bangsa lain dengan sebuah syair, dia nggak bisa membalas. Itu. Tapi sebuah komunitas juga yang tidak diperhitungkan, tiba-tiba bisa viral, bisa menjadi penguasa dengan cara apa? Ketika misalnya ada penyair yang ahli di situ. Itu bangsa Arab. Ya. Maka Allah pun memberikan mukjizat berupa Al-Quran. Mukjizat berupa, ya, sebuah ayat yang berbahasa Arab, menggunakan susunan gramatikal mereka, ya, semuanya sesuai dengan bahasa mereka, tidak ada yang keluar dari pakem kaidah-kaidah mereka. Ketika bahasa ayat itu datang, bingung mereka. Ini apa ya? Ya, sampai dikatakan tuh wa inna alaihi lahalawah. Kok enak banget didengar. Kita nggak pernah mendengarkan susunan gramatikal yang seperti ini. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raib. Alif lam mim. Itu kita sepanjang ini nggak pernah membuat model rangkaian yang terdiri dari huruf al-muqatta'ah yang terputus-putus. Ya. Jadi susunan gramatikal Al-Quran itu benar-benar sangat detail dan sangat luar biasa. Ya, ini kemarin S2 saya di Al-Quran dan tafsir ya kebetulan ya. Jadi kita juga benar-benar memahami dan melihat bagaimana luar biasanya kemukjizatan Al-Quran. Dan Al-Quran ini teman-teman sekalian, satu-satunya kitab, ya, satu-satunya buku yang ada di dunia ini hingga hari ini yang masih diteliti, ya, dan menghasilkan penelitian yang begitu banyak dari ini. Al-Quran itu sampai hari ini masih diteliti dari perspektif apapun, perspektif sosial, perspektif matematika, bilangan, perspektif sains, dari manapun Al-Quran masih diteliti dan menghasilkan produk-produk penelitian yang sangat banyak sekali, tidak ada habis. Nah, ini luar biasa sekali. Ya, maka berbanggalah kita ketika memiliki Al-Quran sebagai mukjizat agama Islam, sebuah kitab suci yang hari ini menjadi satu-satunya kitab suci yang tidak bermasalah, ya, seperti Bible misalnya atau kitab suci agama lain, semuanya itu bermasalah. Apakah saya mengarang? Tidak, silakan dibaca, teman-teman baca sendiri. Bahkan itu pengakuan daripada orang-orang itu. Mereka mengakui bahwa memang di kitab mereka itu, kitab suci mereka ada apa? Ada hal yang nggak beres, terutama dalam masalah penulisnya. Siapa sebenarnya yang menulis? Makanya Bible itu versinya banyak. Ya. Perjanjian lama, perjanjian baru, versi A, versi B. Siapa penulisnya? Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad sampai hari ini, 14 abad lamanya, tidak berubah satu huruf. Semuanya sama. Ketika ada yang merubah, maka dengan sangat cepat kaum muslimin bisa langsung mendeteksi, oh, ini ada kesalahan. Itulah keistimewaan Al-Quran. Kalau kita bicara tentang Al-Quran sendiri, mukjizat ini bisa mengambil beberapa mata kuliah mungkin teman-teman. Baik, saya lanjutkan. Nah, terkait dengan ini ya, saya tampilkan ya. Ini adalah sebuah tulisan yang merupakan pengakuan. Merupakan pengakuan daripada orang-orang Barat. Jadi kan saya sampaikan bahwasanya Islam itu pusat peradaban dunia. Ya. Dan jadi saya juga sampaikan di awal bahwa kaum muslimin itu kita sekarang merasa inferior, merasa malu, merasa minder. Dan kita tuh banyak dari kaum muslimin yang sekarang kiblatnya ke Barat. Padahal bangsa Barat itu sangat berhutang dengan siapa? Dengan Islam.
Ini adalah sebuah tulisan yang disajikan oleh Dr. Roghib Ashirjani, salah seorang sastrawan dan sejarawan dari Mesir yang mendapatkan banyak sekali penghargaan dan Nobel ya, memiliki sebuah buku yang berjudul Mada Qaddamal Muslimun lil Alam. Apa atau sumbangsih peradaban Islam kepada dunia. Buku ini sudah diterjemahkan ke 9 atau 10 bahasa, termasuk ke bahasa Indonesia. Silakan nanti bisa dibaca, luar biasa sekali membuka wawasan kita terkait dengan bagaimana istimewanya dan luar biasa agama kita. Sebuah pengakuan yang disampaikan oleh Gustav Le Bon ya, dalam bukunya Hadharah al-Arab mengatakan, Inna hadharat al-Arab al-Muslimin qad adkhalat al-umam al-urubiyah al-wahsyiyah fi alam al-insaniyah. Sesungguhnya peradaban bangsa Arab Muslim, ya, sesungguhnya peradaban mereka lah yang telah ya, memasukkan atau mengangkat, yang telah merubah bangsa Eropa yang wahsyiyah. Wahsyiyah itu artinya liar. Jadi dianggap orang-orang Eropa itu dulunya liar. Ya. Peradaban Islam lah, sumbangsi peradaban Islam lah yang mengangkat orang-orang bangsa Eropa yang liar itu fi alam al-insaniyah, ke alam ya, atau ke zona manusia. Berarti artinya apa? Artinya orang Eropa dulu itu dianggap tidak benar-benar berada di level tidak bisa dikatakan manusia. Karena apa? Sosialnya yang sangat liar. Wa inna jami'atil gharb lam ta'rif laha mawridan ilmiyan siwa mu'allafatil Arab. Dan sesungguhnya kampus-kampus, universitas-universitas, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di barat tidak mengetahui ya, atau tidak mendapatkan mawridan ilmiyan, sumber referensi ilmiah dalam dunia akademik yang mampu mengangkat derajat mereka hingga hari ini, siwa mu'allafatil Arab, kecuali daripada referensi-referensi karangan-karangan bangsa Arab Muslim saat ini. Fahumul ladzina maddanu uruba ma'adatan wa aqlan wa akhlaqan. Mereka lah orang-orang Muslim ini, mereka adalah orang-orang yang mentamadunkan. Mentamadun itu artinya memodernkan, memajukan bangsa Eropa, ma'adatan secara material, aklan secara pemikiran, wa akhlaqan secara etika. Wa tarikh la ya'rif ummatan antajat ma'ad. Dan sejarah tidak pernah memberikan kesaksian, tidak pernah ada dalam sejarah ya, umat manusia yang bisa menjelaskan ya, bagaimana luar biasanya peradaban Islam itu sehingga menghasilkan kemajuan yang ada di Eropa saat ini. Ya, ini adalah sebuah pengakuan daripada mereka. Ya. Jadi kalau dalam istilah itu kan ada ya, satu pengakuan musuh itu lebih baik daripada 100 atau 1000 pengakuan teman. Karena kalau pengakuan teman itu kadang-kadang kita bisa apa ya, misalnya bercanda ya, atau ingin mengangkat. Tapi kalau pengakuan musuh itu benar-benar biasanya jujur ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian ya, untuk kita pikirkan dan kita renungi. Nah, kemudian apa sih contoh? Apa sih contoh sumbangsih ya, Islam kepada dunia? Maka di sini saya tampilkan beberapa contoh ya, ilmuwan Muslim yang memberikan sumbangsih kepada kemajuan dunia ini ya. Yang pertama Ibnu Haytham. Beliau ini adalah seorang pakar matematika dan fisikawan ya, salah satu yang menemukan kamera. Jabir bin Hayyan, beliau juga seorang kimiawan. Beliaulah yang menemukan metode distilasi ya, atau penyulingan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Dalam dunia kimia berhutang dengan Jabir bin Hayyan. Kemudian arsitek Muslim, para arsitek Muslim, mereka lah yang menemukan metode pembuatan cekungan pada bangunan. Ini ada di gambar ya. Cekungan seperti ini ya. Nah, ini ada ilmunya ya. Dan pertama kali dikenalkan oleh para arsitektur Muslim. Kemudian Az-Zahrawi, penemu alat-alat bedah dalam dunia kedokteran. Ibnu Nafis, nah ini pakar polimet Arab. Ya, bapak sirkulasi darah, yang menemukan sirkulasi darah pada manusia di paru-paru itu. Ini Ibnu Nafis. Sayangnya banyak sejarah ini banyak dikaburkan oleh orang-orang barat sehingga mereka menganggap bahwasanya ada tokoh lain ya dari barat yang menemukan ini terlebih dahulu.
Padahal Ibnu Nafis sudah jauh sebelum itu. Dan orang ini, tokoh itu melihat ya daripada penemuan dari Ibnu Nafis. Kemudian yang terakhir adalah Al-Khwarizmi, penemu aljabar dalam dunia matematika. Sebuah teori yang sering kita pelajari di pelajaran matematika ya. Seperti itu, aljabar. Ini adalah beberapa dan masih banyak lagi, cuman tidak saya sebutkan ya karena keterbatasan waktu. Baik, itulah teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir ya, sebagai penutup daripada rangkaian daurah pada hari ini, maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am 162 sampai 163, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslim." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Surat Al-An'am 162-163. Itulah teman-teman sekalian, hadirin yang berbahagia ya, saya hormati dan saya banggakan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini benar-benar bisa menjadi membuka wawasan baru kita ya terkait dengan apa itu Islam ya, sehingga kita benar-benar bisa menjadi lagi sebuah bangsa yang akan menguasai dunia, sebuah bangsa yang menjadi tren ya yang diikuti oleh bangsa-bangsa lain, dan tidak ada lagi rasa minder, rasa inferior ya di hati kita. Dan kita juga harapannya agar kita lebih bisa bangga dengan keislaman kita, menunjukkan syiar-syiar keislaman di publik ya, kemudian berdakwah ya Islam kepada orang lain, kepada kerabat, masyarakat dan sebagainya. Begitu teman-teman sekalian, saya kira cukup ya. Semoga apa yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, teman-teman sekalian. Sudah jam 5 ya, sudah 1 jam saya menemani teman-teman sekalian. Insya Allah besok 2 hari lagi ya, mungkin masih akan ada materi ya dari para ustadz, dari para dosen kepada teman-teman sekalian. Mohon bisa didengarkan, ya, dicatat ya, sehingga nanti bisa menjadi ilmu, menambah wawasan ya, untuk teman-teman sekalian. Begitu teman-teman sekalian. Saya kira cukup ya untuk sesi pertanyaan, mungkin ditiadakan terlebih dahulu. Pengulangan Ustadz yang itu Ustadz, boleh Ustadz? Iya, gimana? Yang pengakuan sastrawan Arab Ustadz, belum tercatat Ustadz. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Mau dicatat Arabnya? Terjemahannya saja tidak apa Ustadz. Oh, terjemahannya ya. Ya, baik. Inna hadaratal Arab al-muslimin qad adkhalat al-umam al-urubiyyah al-wahsyiyah fi alam al-insaniyah. Sesungguhnya sumbangsih peradaban bangsa Arab Islam itu sungguh ya telah mengangkat masyarakat atau bangsa Eropa yang liar fi alam al-insaniyah, dalam zona atau alam insan ya, human ya, alam kemanusiaan. Artinya apa? Bangsa Eropa itu dulu dianggap sebagai bangsa yang liar, tidak memiliki aturan, tidak memiliki peradaban yang benar ya. Tapi sumbangsi inilah yang mengangkat mereka menjadi manusia sesungguhnya. Wa inna jami'atil gharb lam ta'rif laha mauridan ilmiyan siwa mu'allafatil Arab. Dan sesungguhnya lembaga-lembaga pendidikan ya, kampus ya, atau sekolah-sekolah university ya di barat sana, lam ta'rif, tidak benar-benar mengetahui mauridan ilmiyan, sumber atau referensi ilmiah siwa mu'allafatil Arab, melainkan daripada karangan atau karya-karya bangsa Arab Islam. Ya. Bahkan untuk mereka itu sampai kepada peradaban Yunani, memahami filsafat Aristoteles,
Plato dan lain-lain, itu mereka melewat terjemahan bangsa Arab. Ya. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan bukunya itu langsung, namun mereka via mu'alafatil Arab, lewat daripada karya-karya bangsa Arab. Sampailah mereka ke sana. Tanpa mu'alafatil Arab, nggak sampai itu mereka mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Fahumul ladzina maddanu uruba madatan wa aqlan wa akhlaqan. Mereka inilah orang-orang bangsa Arab Islam inilah yang maddanu, ya. Maddanu itu tadi tamadun, ya, menjadikan bangsa Arab itu modern, bangsa yang modern secara madatan material, wa aqlan secara pemikiran, wa akhlaqan dan secara etika. Wa tarikh dan sejarah, la ya'rifu ummatan antajat ma antajud. Sejarah tidak pernah mencatat ada sebuah bangsa yang dapat menghasilkan apa yang telah dihasilkan oleh kaum Musa. Tidak pernah. Ya, ada bangsa yang bisa melahirkan sebuah peradaban yang luar biasa sebagaimana peradaban yang telah ditunjukkan oleh bangsa Islam. Cukup? Cukup, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wajazakumullah khairan. Baik, saya kira cukup ya teman-teman sekalian. Semoga disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Wajazakumullah Jazakumullah khairan, Ustaz.